Loh. Manis begini iki. Manis begini iki. Yang sini juga sama. Siapa yang mulai? Jamur apa ini? Ora jamu, jamune karo Islam. Ini sudah tak? Ini kapan kalau Saya mati Pak Henry selaku Pak Henry Kecamatan dan rekan-rekan dari Polres. Pertama-tama kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita semua telah diberi kesehatan hadir di aula. Langsung aja Pak, sepanjang kita biar cepat selesai bahwa kami kemarin dari organisasi KMP menerima pemberitahuan untuk melakukan aksi, sehingga kami dari keamanan dari Polres sewajarnya untuk melakukan pengamanan di dua sisi, baik dari yang melakukan aksi maupun yang tujuan aksi. Terus kami menyampaikan ke pimpinan minta petunjuk bahwa situasi di Tulungagung sekarang ini mungkin Bapak mengerti mengetahui bahwa lagi tidak stabil Pak gara-gara guru-guru itu. Oleh sebab itu saya berkoordinasi dengan Pak Henry selaku ketua, di mana dari aksi damai dari orasi diturunkan sedikit menjadi audiensi. Kalau bisa saya minta ini, karena Bapak takutnya nanti ada pihak-pihak lain yang mengganggu, jadinya keamanan di Tulungagung ini. Jadi tahu sendiri anak-anak muda di sini. Terus alhamdulillah Pak, dari Pak Henry dengan kebesaran jiwanya menurunkan tensi dari orasi diturunkan menjadi audiensi, dan beliau meminta agar Pak Acak hadir dan mohon izin Pak, ini beliau saya hadirkan serta Pak Hanafi, dan mohon izin nantinya dalam audiensi ini saya mohon dari Polres untuk sikapi dengan hati dan kepala dingin, dan saya mohon dan berharap bahwa dulunya sahabat, setelah ini nantinya kita menjadi kerabat yang sangat akrab, begitu. Sekian dari kami. Ini maaf, dan satu lagi bahwa Pak Kasat hari ini masih ada kegiatan, mungkin nanti di setelah waktu datang ke sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasatdik Tulungagung dan Trenggalek, dan yang saya hormati Bapak
langsung saja kami sampaikan apa yang menjadi agenda pagi ini. Sebenarnya ini hal yang biasa-biasa saja, karena kontekstualnya adalah kita itu bersurat, dan surat itu sistematis terkait hal yang mungkin terkuat. Yang pertama adalah satu jalan pendapat kaca, artinya konteksnya itu adalah untuk keterbukaan informasi publik. Namun demikian seiring berjalannya waktu, terus terang saja sebenarnya kami itu simpel saja. Kami juga tidak ada maksud untuk mencari-cari kesalahan institusi atau instansi terkait. Hanya saja mungkin seiring berjalannya waktu ada oknum yang disampaikan, kalau saya pikir untuk kesimpulan saya pikir tidak relevan. Jadi ada beberapa oknum yang justru memicu ormas kami tertantang, bukan tertantang fisik ya, mohon maaf. Kita zaman sekarang tidak perlu fisik, kita pakai sistem akal sehat. Jadi kami juga punya LBK yang notabene selalu kami berkoordinasi tentang hal-hal yang sifatnya baik humas ataupun hal-hal yang temuan. Tentunya kami tidak pernah ngawur dalam langkah. Kita terukur secara sistematis. Kita juga ada nasihat. Nah, setelah kami bersurat, tentunya kami juga ingin balasan sistematis. Sekarang berujung akhirnya audiens. Mungkin saya bisa menyampaikan kesimpulan. Awal saya konteksnya adalah bertanya, tidak ada konteks itu menjadi sesuai tupoksi kami adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga kami secara visi dan misi adalah sebenarnya pilihan gap. Item per item itu ada bidang-bidang hukum, bidang pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Nah, menurutnya kami kalau tidak dibalas surat tersebut karena kita orang berbasis massa, tentunya kami harus bersurat ke instansi hukum setempat untuk mengadakan suatu aksi dan itu supaya memberitahu. Karena kami juga warga negara yang taat hukum dan kami juga pernah menyambungkan pendidikan militer. Dari sifat kami menghargai, saling menghormati. Kondisi saat ini memang yang saya terima dari Pak Anies sendiri dan dari Pak Kasat dari KPU, kondisinya masih kurang stabil. Saya mungkin bisakah saya mewujudnya untuk audiensi, dan audiensi itu sebenarnya kami sendiri mewakili lembaga organisasi kami. Sebenarnya ormas kami itu di dalam surat itu ada 100 personil dengan Polri. Tidak berarti kami menakut-nakuti. Nah, akhirnya saya berapa kali dipanggil Bapak Kanit dan di Polres saya juga sudah mengerti terkait pemaparan situasi dan kondisinya seperti itu. Oke lah, menurut. Tapi tolong Ketua MKS Gunung Agung dan Trenggalek baik SMA atau SMA, betul nggak Pak Kanit ya? Sudah sampaikan pada saat itu. Kenapa? Kami supaya open, terbuka. Karena ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan, itu adalah ibaratnya jangan sampai ini menjadi gula liar, maksud saya. Lalu kenyataannya saya tetap mengikuti apa yang jadi arahan dari Pak Kanit, dan mungkin ada di depan saya juga, mungkin Pak Anapi juga sudah berkomunikasi dengan jajarannya. Berbulan-bulan ini surat kami kalau tidak direm ataupun di misalnya calling down dengan Bapak yang ada di depan, mungkin saya aksi sesuai dengan proses. Nah, sekarang saya tidak perlu memanjang lebarkan kalimat ataupun yang saya sampaikan. Saya cuma 3 poin saja. Umum Pak Kaca pada di sini, sebagai pimpinan yang ada di lembaga pendidikan SMA dan SMK di wilayah Purwokerto,
tendensius untuk mencari-cari kesalahan. Pada dasarnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Hanya saja kami terpicu dengan surat kami yang tidak terbalas. Ada apa? Padahal saya tendensiusnya itu adalah bertanya. Kalau memang tidak kan bisa dikantor dengan kalimat. Misalkan ini tidak ada. Mohon maaf saya tidak mau menggurui, hanya saja saya memaparkan sesuai dengan kontekstual yang kami usul. Akhirnya timbullah suatu saya ada apa ya? Atau mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak bisa saya sampaikan. Akhirnya saya kan bicara lewat orasi nantinya. Begitu orasi tidak mungkin saya langsung tiba-tiba langsung tanpa pengetahuan tanpa izin dari pastinya saya akan diri. Poin satu Pak Kasat ya, mohon izin tidak mengurangi rasa hormat jenengan. Kami sebenarnya kita bercerita itu dari awal kita hubungannya seiring berjalannya waktu kami manusia semua punya privasi dan kami itu juga tidak mengklaim saya orang baik atau orang sempurna. Hanya saja ada beberapa oknum di lingkungan bawah panjenengan yang tidak bisa saya terima kalimat-kalimat itu. Sebenarnya saya nggak pantas saya sampaikan di sini. Mungkin yang tahu Bapak Kacap dan Pak Hanafi hanya berpikir positif thinking saja. Saya ingin membuktikan kalau memang mereka mengatakan kita lihat aja, ibu betul atau tidak. Itu buat kami catatan. Catatan bahwa Polres kami itu stoknya nasional. Sekali satu komando, markas cabang di Tulungagung sama markas cabang di Jawa Timur bisa datang sini. Yang izin bukan dari kami, yang izin di Polda. Perlu saya garis bawahi. Saya sudah menyampaikan ke ketua manajemen kami bisa diproses. Karena saya menghargai panjenengan-panjenengan yang wilayah jajaran hukum di Tulungagung. Saya urungkan. Jadi mohon sekiranya Pak Kacap apa yang menjadi permintaan ormas kami, oknum-oknum ini yang di bawah panjenengan, khususnya juga ada yang SMA Tenggara dan SMA Tulungagung, jangan sekali-kali membuat manajemen konflik tercipta kondisi karena kami berbasis militer, kami tidak mudah dibelokkan haluannya. Hanya saja saya memandang panjenengan sebagai mungkin di sini tempatnya untuk diskus. Dan saya tidak mau kesannya saya mencari pembenaran sendiri, supaya nanti setelah saya ini keluar dari kamar ini, bisa sekiranya di luar konteks ini saya ketemukan dari orang-orang yang saya sebutkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari anggota kita Pak Oba seperti ini yang ada saya sampaikan bahwa ini adalah Mas Oba, ini adalah anggota LLP. Memang justru saya yang meredam ini, saya semua ini ahli orator semua ini dari mahasiswa yang sore semua itu. Jadi mohon sekiranya unek-unek itu kita sampaikan, tapi berukur dengan data. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada suatu kalimat atau sikap kami dalam memberikan kebijakan di sini itu murni itulah sebagai tanggung jawab kami ke organisasi supaya tidak terkesan stigma itu di luar sana cuma nakut-nakut dia. Ini bahasa itu sangat membuat kami tidak nyaman, Pak. Mohon maaf, sebenarnya itu dari orang-orang internalnya dinas sendiri. Jadi saya merasa terpancing dan tertanam dengan adanya itu. Sebenarnya mudah kalau kita ini komunikasi intens, apa yang kita sampaikan, ayo kita perbaiki sama-sama. Saya pikir seperti itu. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kajian dari buku kajian LLP ada banyak hal yang kemarin menjadi sorotan di lingkungan SMK
adanya pungutan liar dalam tanda petik yang terjadi di beberapa sekolah, sampai ada penahanan rapot bagi siswa-siswa yang kemudian pungutan liar itu kalau kita lihat seharusnya kan pendidikan ini gratis, tapi kok masih ada mengatasnamakan komputer dan itu dipaksakan. Kami ingin ke depan itu bagi kami ya, kami imanannya pungutan itu tidak bersifat mengikat. Ada yang minimal sekian, itu namanya pungutan yang mengikat. Ada, kita pahami masyarakat kita ada yang kaya, ada yang miskin. Sistem subsidi itu juga bisa dilakukan. Kenapa kemudian harus sampai menahan ijazah anak-anak? Awalnya dari luar itu, dan akhirnya kami mengkaji dulu, mencari banyak data, ketemulah beberapa orang-orang yang sedang mengeluh kesulitan. Terus terang kami tidak hanya ini, ada banyak agenda di Pulau yang kita pandang. Kemarin kita beberapa kali audiensi dengan hanya masalah jalan, kita juga biasa audiensi DPR. Bukan perkara kemudian kami ingin sesuatu, tidak, tapi kebaikan Tulungagung itu menjadi prioritas kita karena kami stay-nya di Makassar Tulungagung. Pada makanya berawal dari itu kami bersurat hampir 2 bulan lebih, kemudian tidak ada tanggapan. Akhirnya pada titik tertentu kami, kalau memang tidak didengarkan, kita demo saja, tidak apa-apa. Akhirnya beberapa kali dapat koordinasi, bertemulah itu, ternyata ada kita paham kondisi Tulungagung disampaikan oleh Bapak kami. Dan ini Bapak jangan aksi lah, jangan aksi. Kami hari ini dikumpulkan di sini bareng. Ya harapannya ke depan itu di SMK, SMA itu tidak ada lagi pungutan-pungutan yang sifatnya memaksa pada orang tua siswa atau kepada siswa. Kemudian ada bullying 2 kali di beberapa daerah sampai orang tuanya diancam untuk anaknya dikeluarkan lah. Ini kan terjadi. Itu tidak berlaku untuk umum, tetapi kalau ada political will dari kepala dinas, saya pikir itu sudah bisa diselesaikan karena PNS itu kan menurut atasan. Kalau atasannya membiarkan, ini kan berarti mengiyakan. Kalau bahasanya orang mau dinikahkan itu asum itu harus betul. Jadi diam itu tanda menyetujui. Artinya makanya kenapa kami langsung berkomunikasinya dengan kepalanya bukan dengan anak yang di bawah, itu supaya terjadi, dan itu tidak terjadi sampai sekarang. Karena ada proses itu yang mungkin jadi kajian utama dari organisasi kami di lingkup SMK dan SMA. Besok insya Allah juga ada kajian beberapa kasus di beberapa perusahaan yang melakukan hal yang sama, pengadaan jasa, kemudian itu juga akan kita kaji. Semuanya tidak hanya sekedar di sisi pendidikan, karena ini adalah bagian pendidikan, maka saya bagian usaha di organisasi kami mengkaji tentang keburukan yang terjadi di dunia usaha. Itu yang perlu diingat. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kita butuh jawaban, kita butuh tanggapan, kita butuh aksi nyata dari dinas untuk hal-hal yang seperti itu tidak terjadi. Kalau terjadi lagi ya bisa nanti dari kita kalau sudah kondusif mungkin kita bisa pegelaran di jalanan. Itu dulu yang mungkin bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf dari kami berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di dulu tidak biar satu sama biar nanti urutannya ke video. Berawal sebenarnya unek-unek ini berawal dari kami tidak serta-merta berdiri itu mencari-cari seperti apa yang Pak Henry sampaikan, karena memang kami fungsi kami sebagai kontrol sosial
sosial dan kami memang tidak mencari-cari. Beberapa wali murid rawuh ke kantor kami bercerita bahwasanya dari kejadian-kejadian yang sudah disampaikan, makanya kami berinisiatif untuk menyelesaikan itu. Nah, dari semua yang saya sampaikan, sebenarnya pikiran saya pribadi semakin liarnya begini. Teruntuk SMA dan SMK, Khofifa, Pak Emil sudah menyampaikan bahwasanya sekolah di SMA itu lalu ya entah itu